Itu sebenarnya 60 sampai 82 itu berkisah bagaimana seorang hamba yang soleh Nabi Musa itu mencari guru, dan bagaimana Nabi Khidir menerima dan kemudian berikan batasan-batasan agar ada adab-adab seorang murid kepada guru. Dari situ bisalah kita ya melihat teladan atau hal-hal yang bisa kita jadikan ketika petik hikmah. Mungkin banyak hikmahnya ya, karena Al-Quran itu sebagaimana kita sering sebutkan ibarat permata yang memiliki sudut-sudut yang masing-masingnya memiliki keindahan. Dan siapapun yang membaca Al-Quran yang mulia ini akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari sisi-sisi yang sangat indah dari Allah. Daripada kesempatan ini, berikanlah saya mengkaji 3 hikmah saja, buat teladan dari Nabi Musa dan 1 teladan dari Nabi Khidir. فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون بين الأيام حتى يومنا كلنا يعني شباب الأمام تجمعنا حياة يلا نبتعد من غير بتيجي Rasulullah diajar oleh Jibril, itu Ibnu Abbas dalam sebuah penggalan hadis mengatakan, Rasulullah setelah Jibril datang memperdengarkan bacaan Al-Quran, Jibril pergi, Rasulullah menghadap kepada sahabat-sahabat dan membacakan ayat-ayat tersebut sebagaimana yang ia dengar. Jadi kita lihat pada surat Al-Kahfi, Nabi Musa alaihissalam menelusuri banyak perjalanan ya, cerita sebelumnya bahwa Nabi Musa itu berjalan banyak, menemui banyak rintangan untuk dapat bertemu dengan Nabi Khidir dalam mencari ilmu. Bahkan di salah satu ayat sebelumnya, ayat ke-60, Nabi Musa berkata, lipat tahu kepada sahabatnya, aku kata ablugha majmal bahraini, saya ingin jalan sampai pertemuan 2 laut, atau saya akan berjalan bertahun-tahun, au ambiya hukuba, atau saya akan berjalan bertahun-tahun dalam mencari guru saya. Jadi di situ kita lihat, kita penting ya, kita misalkan di suatu jamaah kita ada pimpinan, kita ada guru yang akan mengarahkan kita. Sedangkan Nabi Musa yang kalau kita lihat sudah diturunkan wahyu kepada dia, sudah dapat ilham, dapat hidayah, itu dia masih belum seberapa ilmunya kata Allah. Carilah hamba Allah, Nabi Khidir di situ yang banyak itu. Jadi bagaimanakah kita refleksikanlah dengan diri kita yang masih dhaif ini, bagaimana kita menyikapi apa yang dilakukan, apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini dalam rangka mencari ilmu. Sudah berpuas diri kita dengan diri kita, sudahkah kita merasa hebat pada banyak-banyak posisi kita. Sedangkan Imam Malik juga pernah berkata, ada 6 hal yang harus kita lakukan dalam mencari ilmu. Pertama, berguru, kemudian ada ketabahan, ada semangat, memberikan waktu luang, ada biaya-biaya, dan ada kecerdasan, daya pikir yang baik. Jadi dari sini kita lihat teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, bagaimana dia semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, yang perlu tadi dia berburu, yang perlu kita lihat adalah bagaimana Nabi Musa itu mencari ilmu. Bahkan dia katakan, kalau tak ketemu guru, saya akan bertahun-tahun tetap akan berusaha mencari siapa sosok yang dikatakan Allah memiliki ilmu yang lebih dari dia. Jadi kita jangan berpuas diri. Yang kedua yang kita lihat dari Nabi Musa, kita mencari ilmu. Apakah kita di sini cukup saja? Kita merasa bisa kita guru ya? Apa kita sudah mantap dengan guru kita? Sudah 100% kah ilmu kita? Atau 50% kah? Atau masih kurang dari itu? Pada posisi kita masing-masing. Atau kita ibu rumah tangga, sudahkah ilmu kita bagus? Sudah sempurnakah ilmu kita? Masih ada ilmu lagi yang perlu kita cari? Atau kita sebagai hamba Allah? Atau kita sebagai orang tua? Ada banyak posisi-posisi yang kita geluti, itu apakah kita sudah mendalami ilmunya atau kita berpuas saja dengan apa yang sudah kita miliki. Kemudian
Kemudian yang terakhir yang bisa kita lihat dari Nabi Khidir, betapa beliau itu menjadi seorang golden hand ya, kalau bisa istilahkan, yaitu orang yang bertangan emas. Kita sebenarnya sering juga menemukan banyak hal di sepanjang perjalanan hidup kita, seperti Nabi Khidir yang menunjukkan ketika dia berjalan, dia bertemu dengan kapal yang bakal dirampok, itu dia melakukan sesuatu. Biarlah saya jelekkan kapal ini, saya besarkan kapal ini tua sehingga tidak dilihat oleh raja yang zalim, sehingga tidak dianiaya kapal ini. Jadi bagaimana kita menyikapi ini dalam sepanjang perjalanan hidup kita? Kita lihat Nabi Khidir ketika dia bertemu yang sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, ada pemuda yang jahat ya, yang jahat kepada orang tuanya, yang jahat kepada masyarakat, dia lakukan satu tindakan sehingga dengan tindakannya itu dia berharap akan ada yang lebih baik yang terjadi. Kemudian ketika dia jalan, dia melihat ada dinding yang kokoh, dia lakukan lagi. Jadi kita lihat betapalah Nabi Khidir ini melakukan perbaikan sepanjang hidupnya. Jadi bagaimana dengan kita? Yang kalau kita lihat apa yang dilakukan Nabi Khidir itu ada dua hal. Amal ma'ruf nahi munkar, lakukan yang baik atau cegah kemungkaran. Jadi sosok ini pun harus kita teladani dalam hidup kita. Banyak hal sepanjang perjalanan hidup kita ini yang kita lalui bisa jadi tidaklah seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Mungkin kita melihat ada orang miskin yang perlu kita santuni di sekeliling kita. Ketika kita berjalan ada orang yang lemah ilmunya yang harus kita tunjukkan. Janganlah kita misalkan nampak seorang yang misalkan menyapu lah dia tidak bersih, kita bisa. Yang kita kemudian datang kita gunjingkan atau kita gibahkan. Tapi alangkah baiknya kita seperti Nabi Khidir, kita tunjukkan menyapu ini seperti ini, pegang sapinya seperti ini, sampai masyarakat akan kita tunjukkan seperti ini. Walaupun yang begitu kecil ya, walaupun kita akan membuang duri di jalan, walaupun kita akan membuang kaca di jalan, jadilah tangan kita seperti tangan Nabi Khidir, the golden hand, tangan emas yang selalu melakukan perbaikan yang banyak. Dan itu harus kita refleksikan dengan diri kita pada posisi kita yang sederhana ini. Kalau Nabi Khidir dalam posisi dia sebagai utusan Allah, tapi kita sebagai hamba Allah yang biasa, yang awam, dengan kedudukan kita, apakah sepanjang perjalanan hidup kita ini yang bisa kita lakukan perbaikan? Amal ma'ruf apakah, nahi munkar apakah yang bisa kita lakukan, sehingga itu semua akan menjadi pahala-pahala sedikit demi sedikit yang akan menjadi bukit yang bisa kita bawa ke akhirat kita kelak. Demikian ya yang bisa saya